Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan beragam kekayaan alam yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Lebih dari 17.000 pulau menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah penduduk mencapai 271 juta jiwa, terdiri dari sekitar 300 suku bangsa, dengan lebih dari 360 dialek bahasa, dengan 6 agama besar, dan banyak kepercayaan lainnya. Warga Indonesia hidup rukun berdampingan satu sama lain. Pada tanggal 20 Mei 1908, sebuah organisasi yang terdiri dari para mahasiswa Stovia didirikan dengan tujuan memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Budi Utomo yang bertujuan memperbaiki keadaan rakyat Hindia Belanda menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional di Indonesia. Dimulai oleh Budi Utomo, kesadaran untuk mensejahterakan rakyat Hindia Belanda terus melahirkan organisasi-organisasi pergerakan lainnya, seperti Indische Partij, Indische Vereniging, yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Selain itu, masih banyak lagi organisasi pergerakan nasional lainnya yang bergerak dengan tujuan memerdekakan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda, peristiwa yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah yang penting yang melahirkan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah titik awal perjuangan bangsa Indonesia yang sebelumnya berjuang secara terpisah-pisah berubah menjadi berjuang bersama sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Berkat kesadaran nasional sebagai sebuah bangsa serta keinginan bersama untuk merdeka lepas dari penjajahan, bangsa Indonesia bersatu, bersama-sama melawan penjajah sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Perjuangan hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, dengan keringat, darah, cinta, dan harapan, terbayarkan saat proklamasi dikumandangkan, menggema ke seluruh wilayah Indonesia. Hari itu, tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi merdeka. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara, ideologi untuk semua, bukan golongan tertentu saja. Ideologi kita yang satu dan mempersatukan kita yang berbeda-beda. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia, maka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan bangsa-bangsa di dunia. Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang melekat pada bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada 4 nilai kebangsaan yang dijadikan sebagai konsensus hidup berbangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan publik merupakan bagian dari pemberian pelayanan kepada masyarakat, di mana dalam melakukan pemberian pelayanan publik hendaknya menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai kebangsaan mempunyai makna nilai yang terkandung dalam nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika mempunyai 3 nilai, yaitu nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Apabila ketiga nilai ini diimplementasikan ke dalam pelayanan publik, maka akan meningkatkan pelayanan menjadi pelayanan prima. Apakah kamu berjiwa nasionalis? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Hans Kohn dalam bukunya yang berjudul Nationalism, Its Meaning and History mendefinisikan bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertingginya harus diserahkan pada negara. Perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darahnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina rasa nasionalisme. Yang pertama, yaitu mengembangkan persamaan di antara suku-suku dan juga bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi di antara kita semua. Yang ketiga, yaitu memiliki rasa senasib, sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, dapat diimplementasikan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu bergotong royong dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya yaitu gotong royong dalam memperbaiki jalan di sekitar rumah kita. Yang kedua, saling melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan
dari berbagai macam profesi, misalnya tentara yang melindungi rakyatnya dari serangan musuh, pegawai BPS yang membangun Indonesia dengan data-data yang dihasilkan, ataupun dokter yang mengobati pasiennya. Dan yang ketiga, yaitu tidak membeda-bedakan masyarakat berdasarkan etnisnya, agama, maupun kebudayaannya. Kita saling menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga seseorang secara fisik, mental, dan sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memiliki kesiapsiagaan yang baik, maka CPNS akan mampu mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai wujud kesiapsiagaan. Salah satunya adalah tanggap dan mau tahu terkait dengan kejadian-kejadian permasalahan yang dihadapi bangsa negara Indonesia, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya dengan berita gosip yang belum jelas asal-usulnya, tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan obatan terlarang, dan permasalahan bangsa lainnya. Dan yang lebih penting adalah mempersiapkan jasmani dan mental untuk turut bela negara. Dengan demikian, untuk bisa menginternalisasi nilai-nilai dasar bela negara, kita harus memiliki kesehatan dan kesiapsiagaan jasmani maupun mental yang mumpuni, serta memiliki etika, etiket, moral, dan nilai kearifan lokal sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.